Kata almarhumah mak saya, waktu balik Maulid Nabi, ada penceramah hebat dekat masjid kami. Ceramah, tepuk tangan. Balik dari situ, aku tak mau kau jadi penceramah. Nah begitu mak, penceramahnya banyak, tak betulnya. Aku mau kau hafal Quran, jadi imam, tak banyak bercakap. Akhirnya saya jadi penceramah. Lama saya temenung. Kenapa aku jadi penceramah? Padahal mak ini tak setuju aku jadi ceramah. Lama-lama baru saya menemukan titiknya. Tujuan aku ceramah viral ini supaya bisa, tak usah kau jadi penceramah terkenal. Kau payah bawa istri kau jalan-jalan, kau payah makan, kau payah keluar. Musim-musim kampanye kau didatangi caleg. Bagus kau ngapal Quran. Iya, setuju dia. Iya. Mau. Jadi kalau orang tuh sekarang dengan duitnya memancangkan tiang pancang, mau membuat markas Wahabi se-Asia Tenggara, maka kita tak nampak tiang pancangnya. Ada juga, cuma tak besar kali tiang pancang. Yang kita pancangkan sekarang, inilah talaki ini. Inilah yang sedang kita hidupkan ke murid kita masing-masing, supaya balik dia ke usul, apapun yang datang ke Riau ini dia kuat di masa akan datang, insyaallah. Terus mana Ahlus Sunnah? Itu bukan Ahlus Sunnah. Itu Mujassimah. Pas kita jelaskan, itu Mujassimah. Ustaz jangan memecah belah, katanya. Apa tak gila kita? Lama-lama kita yang merasa bersalah. Gila kita. Itu di mana akar masalahnya itu? Karena tidak kepada usul. Ini tanah wakaf di Pekanbaru, Riau, lokasi Nurul Azhar 2. Itu yang pagar di belakang itu batas tanah wakaf. Sudah dipancang-pancang, mana nanti yang untuk asrama, mana untuk kelas, mana untuk jalan, semua sudah diratakan. Inilah nanti tempat Nurul Azhar 2. Di sini masjid sudah ada, tapi masih perlu direnovasi. Di sini nanti ada ruang serbaguna, ada tempat olahraga, ada rumah guru, tapi tentu saja bertahap, insya Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat anak-anak menghafal Quran, dari mulai bangun tahajud malam, sholat subuh berjamaah, sampai tidur jam 10 malam. Saya mengajak pada semua jamaah, mari support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 melalui donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekeningnya 82011666666. Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali. 666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Transfernya konfirmasi sudah sampai atau belum? Apa yang perlu dibantu? Konfirmasi ke nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nafdinar, Mudir Ma'had Nurul Azhar Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Dr. Hanafi LCMA. Hadir juga bersama kita para asatiz pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Ahmad Mukhlisin, Dr. Zul Ikrami, beserta para asatiz yang tak Maulana Farhan, para asatiz yang tak dapat saya sebutkan, Bapak Ibu, Ustazah, asatiz, ustazat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua negara yang serangan luar Islamnya luar biasa. Yang pertama di bagian timur itu India. Penduduk muslimnya minoritas. Tapi karena penduduk India itu 1 miliar, maka muslim yang minoritas itu lebih banyak dari Indonesia, 300 juta orang.
secara jumlah banyak mereka dari kita, tapi dibanding komunitasnya dia menjadi minoritas. Itu minta ampun, sampai hari ini kita dikatakan mereka di bawah Masjid Babri itu ada kuil Dewa Hanuman. Akhirnya masjid itu dihancurkan. Sampai detik ini masih ada berita diskriminatif, tekanan, teror terhadap saudara kita muslim di India. Yang kedua itu Maroko. Maroko itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang Prancis berwakaf dalam tanda kutip 3 ton emas untuk menghancurkan Maroko. Sampai hari ini muslim India itu tetap kuat. Akidahnya Maturidi, fikihnya Hanafi, bertasawuf, banyak tarekat. Sampai hari ini masih kuat. Maroko juga begitu. Tidak ada orang Maroko yang murtad. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya yang paling besar di sana adalah Tijani, kemudian Qadiriyah, yang ketiga Syaziliyah. Di mana letak rahasianya? Jadi kita sebagai Indonesia, andai ada tekanan serangan, maka kita tengok saudara kita yang bisa bertahan eksis, dan mereka udah lulus. Sebelah timurnya India, sebelah baratnya Maroko. Di mana letak kekuatannya? Letak kekuatannya pada usul dasar-dasarnya itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan YTWU ini kembali adalah taksil, mengembalikan umat ini kepada usul. Kalau mau umat ini kuat ke depan, karena serangannya ini luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar. Bagaimana supaya umat ini kuat? Balikkan lagi dia ke dasarnya. Jadi akidahnya balik lagi ke usul Asy'ari, fikihnya balik lagi ke usul Syafi'i, tasawufnya balik lagi ke usul tasawuf Sunni, tarekatnya balik lagi ke usul tarekat masing-masing, Naqsyabandi, Syazili, Qadiri, Syattari, Tijani, dan seterusnya. Inilah kalau saya baca yang dilakukan Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan ini, supaya pohon kayu tadi tidak tercabut karena angin puting beliung, tak patah karena angin kencang, karena usul asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, kenapa jadi kurang dalam tasbit usul tadi? Kenapa? Karena orang malas untuk berlama-lama. Dari mulai matan Al-Ajurrumiyah, naik ke Kawakib Durriyah, naik ke Al-Imriti, naik ke Alfiyah Ibnu Malik, itu pun tak juga paham, baca lagi syarah Ibnu Aqil. Jadi orang udah bosan. Itu salah satu sebab kenapa tak mau usul ini kuat. Alhamdulillah, ar-rihlatu qasiratun, ar-rihlatu tawilatun, al-masafatu ba'idatun, war-rihlatu qasiratun. Masafahnya panjang, tapi rihlahnya pendek. Maka mesti pandai ambil jalan motong. Dapat. Nah, itulah dia Darun Nuhat. Jadi kerjasama dengan Darun Nuhat. Berapa bulan paling cepat Ustaz Nob? 4 bulan bisa baca kitab Fathul Qorib. Jadi yang kerisauan-kerisauan tadi, mesti begini, mesti 7 tahun, bisa potong kompas. Jadi ke depan kita mau anak-anak kita ini balik ke usul balik. Kerja ini tak banyak orang mau. Kenapa? Karena ini kerja ini lama, hasilnya tak kelihatan langsung. Jadi anak-anak yang kita didik sekarang ini, itu nanti baru nampak 20 tahun lagi. Jadi kalau saya sekarang 46,
20 tahun lagi umur 66 baru nampak saya. Entah nampak entah tidak. Tak banyak yang mau melakukan ini. YTWU termasuk yang mau melakukan ini. Jadi para asatis mesti tahu apa sebetulnya yang sedang dibuat YTWU ini. Apakah YTWU ini mau viral? Apakah YTWU ini mau apa sebetulnya? Ini yang saya jelaskan. Dalam bidang nahu mau dibalikkan lagi ke usul. Jadi kalau yang datang ini adalah pimpinan-pimpinan pondok, ustadz-ustadz yang berpengaruh, ceritakanlah ini yang mau dibuat YTWU. Kita tak ada hubungan apapun dengan politik. Orang politik itu urusan mereka. Kita fokus saja di sini untuk memperkuat usul tadi. Yang kedua, dalam bidang fikih, maka balik lagi ke usul mazhab Syafi'i. Karena banyak sudah bingung dia. Tidak satu dua masjid di Pekanbaru ini bismillahnya jahar tapi tak berkunut subuh. Yang bingung itu malah yang bermazhab Hambali. Ustaz Mahir Tuwailibi almarhum, pondok Hambali. Jadi dia ke saya, bingung saya nih orang Pekanbaru. Kenapa? Saya bilang, setahu saya kalau udah bismillah tu jahar itu subuhnya berkunut. Kalau bismillahnya sir itu tak berkunut. Tapi di Pekanbaru ini bismillahnya jahar tapi tak berkunut. Tak duduk barang itu. Jadi karena saya campur malu juga, kita udah tinggal di sini, saya bilang, orang nih SMP-nya NU, SMA-nya Muhammadiyah. Lepas saya kan. Jadi kita mau balikkan. Itu kan bingung. Jadi mau kita balikkan ke usul balik dia. Dia balik ke usul dari mulai matan takrib, fathul qarib, naiklah ke atas sampai i'anah, sampai mahalli, syukur-syukur majmu' syarah muhazzab. Kuncinya dikasih ke dia. Sudah dapatnya kunci ini, ini tergantung rajin tidak menggunakan kunci lah. Ini kunci sama kau. Ini hotel ini 4 lantai, ada kamar mandi, ada kolam renangnya, ada lengkap, ada tempat makannya. Ini kuncinya. Kalau rajin dia pakai kunci itu terbuka semua. Kunci itu dikasih duluan. Baca kitabnya balik ke usul. Fikihnya balik ke usul. Akidah juga begitu. Boleh kami ikut pengajian ke sana Ustadz? Oh enggak apa-apa. Itu masih kita juga, masih ahlus sunnah. Macam mana pula ahlus sunnah? Tuhan dia duduk di aras. Jam 3 malam turun. Macam mana ahlus sunnah? Itu bukan ahlus sunnah. Itu mujassimah. Pas kita jelaskan, itu mujassimah. Ustadz jangan memecah belah katanya. Apa tak gila kita? Lama-lama kita yang merasa bersalah. Gila kita. Itu di mana akar masalahnya itu? Karena tidak kepada usul. Kami dulu sanawiyah, kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu di aliyah, Muallimin Al-Wasliyah, ada Suqi ala Ummil Barahin. Yang mengajar namanya Ustadz Hafiz Yazid, tamat dari Purba Mustafawiyah. Di Medan dia digelar orang Ustazul Asatis. Ustadznya para ustadz. Profesor-profesor UIN pun duduk membaca kitab ke dia. Karena dia kalau jelas. Di situ saya paham bahwa pada akhirnya nanti yang bertarung ini bukan titel S1, S2, S3, tapi kepada usul. Kalau masak usul antum, orang datang betal lagi ke antum. Sudah saya tengok itu sendiri di Medan. Nah, jadi inilah yang sedang dilakukan di YTWU, memasakkan usul. Jadi nanti jangan bingung pas ditanya orang, kemana kalian? Ada YTWU. Apa acaranya? Entah, aku tengok orang banyak ikut, aku ikut pula. Jangan sampai tak tahu apa yang mau dibuat YTWU ini. Mengembalikan umat ini kepada usul, kepada akarnya. Nahu sorobnya balik ke usul. Akidahnya balik dari awal, balik kaji Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, naik ke atas. Dasuki ala Ummil Barahim. Fikihnya juga, hadisnya lagi balik. Dari mulai arba'in, khataman, sekali duduk, naik ke Riyadus Shalihin, Jawahirul Bukhari,
Nanti Al-Bukhari ini sedang digodok macam mana supaya 10 hari Syekh Abdul Mun'im ini datang khatam Bukhari ini. Ini yang dimaukan Prof. Dr. Hanafi. Walaupun Hanafi tapi beliau tetap Syafi'i. Tapi nanti untuk duduk sama Syekh Ibrahim kita dudukkan supaya orang ini sama-sama Hanafi kan. Biar Syekh Ibrahim merasa ada berkawan jadi. Supaya apa? Nanti ketika udah balik umat ini kepada usul, datang Syiah, datang Khawarij, datang Qadariyah, datang Mu'tazilah, datang Mujassimah, tak bingung dia. Tak apa-apa dia fakultas kedokteran. Di mana dia? Fakultas kedokteran. Di mana dia? Fakultas hukum. Di mana dia? Peternakan. Tak apa-apa. Tapi dia udah ikut 4 bulan baca kitab tadi. Udah ikut daurah akidah, sudah ikut. Potong kompas, kaji potong cepat ini kita buat dalam daurah-daurah. Syekh Abdul Nabi datang, Syekh Dr. Suhair datang, ini sekarang Syekh Ibrahim. Ini didatangkan terus ini. Jadi antum manfaatkan ini sebaik-baiknya kesempatan ini. Nanti ke depan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan yang ada di bayangan saya dalam kepala saya. Berapa kali orang libur dalam setahun? Pertama, libur Idul Fitri. Kedua, libur naik kelas Juli Agustus. Ketiga, libur semester Januari. Keempat, libur Ramadan. Jadi libur-libur ini nanti orang udah tahu. Kau libur? Iya. Kemana kau liburan? Aku ke Riau. Kenapa liburan di Riau? Ramadan ada khataman Sahih Bukhari. Syawal ada khataman Sahih Muslim. Libur anak sekolah Juli Agustus. Anakku nih Pak Ustadz, memang dia di Fakultas Kedokteran UI. Tapi kalau untuk Agustus, dia nanti mesti khataman takrib. Khataman Fathul Qarib. Itu yang mau kita ke depan. Kata almarhumah mak saya, waktu balik Maulid Nabi, ada penceramah hebat dekat masjid kami. Ceramah, tepuk tangan. Balik dari situ, aku tak mau kau jadi penceramah. Kenapa begitu mak? Penceramah ini banyak tak betulnya. Aku mau kau hafal Quran, jadi imam. Tak banyak bercakap. Akhirnya saya jadi penceramah. Lama saya temenung. Kenapa aku jadi penceramah? Padahal mak ini tak setuju aku jadi ceramah. Lama-lama baru saya menemukan titiknya. Tujuan aku ceramah viral ini supaya bisa banyak orang kenal, memperkenalkan ini, kajian-kajian ini, memperkenalkan ini tujuannya. Memperkenalkan kajian, memperkenalkan halakoh, memperkenalkan talaki, memperkenalkan sanad, memperkenalkan iklannya saja sebetulnya. Tapi anak-anak saya, murid saya, tak saya suruh. Tak pernah saya mimpi anak saya, Mizian Hazik Abid. Enggak. Keponakan saya, Habibi. Saya bilang keponakan saya, kau di pondok 3 tahun. Habis itu nanti kau baca kitab. Habis itu kau masukkan qiraat. Balik, kau jadi imam, duduk, ngajar qiraat. Tak usah kau jadi penceramah terkenal. Kau payah bawa istri kau jalan-jalan, kau payah makan, kau payah keluar, musim-musim kampanye kau didatangi caleg. Bagus kau ngapal Quran. Iya, setuju dia. Iya. Maaf. Saya ini memang takdir. Tak ada, sampai sekarang tak ada kartu nama. Jadi jangan pernah berpikir baca kitab ini mau viral. Nah, viral itu musibah. Viral itu fitnatul syuhrah, fitnatul mal, fitnatul mansib, fitnatul syuhrah. Adapun ini saya pahami ini untuk memperkenalkan. Jadi kalau sekarang yayasan ini menjual gambar, nama Abdul Somad, ke depan itu tidak lagi kita pakai. Yang kita pakai itu apa? Khataman Sahih Bukhari, khataman Sahih Muslim, khataman Fathul Qarib, khataman 4 bulan kursus nahwu. Baliklah umat ini ke usul insyaallah. Jadi kalau balik umat ini ke usul, kita kuat macam India. Apa yang dikenal orang di India? Darul Ulum Deoban. Apa yang dikenal orang?
Lucknow, madza khasiral alam bin khitatil muslimin. Abul Hasan An-Nadawi, Nadwatul Ulama. Apa yang dikenal orang? A'zamiyah. Begitu juga dengan Maghribi. Apa yang dikenal orang tentang Maghribi? Zawiyah, Siddiqiyah. Nanti yang akan datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Musnidul Asr, Musnidul Dunya. Lalu kemudian apa yang dikenal orang? Qarawiyin. Nah, itu yang kita mau ke depan itu, mengembalikan usul. Jadi kalau orang tuh sekarang dengan duitnya memancangkan tiang pancang, mau membuat markas Wahabi se-Asia Tenggara, maka kita tak nampak tiang pancangnya. Ada juga, cuma tak besar kali tiang pancang. Yang kita pancangkan sekarang, inilah talaki ini. Inilah yang sedang kita hidupkan ke murid kita masing-masing, supaya balik dia ke usul. Apapun yang datang ke Riau ini, dia kuat di masa akan datang, insyaallah. Begitulah saya sudah berusaha untuk menyederhanakan apa yang sedang dilakukan YTWU ini. Tertangkap sama antum kan? Ya. Nah, kadang ada kita udah bercakap, menurut kita orang paham, rupanya orang tak paham. Apa sebetulnya yang dilakukan YTWU ini? Ini yang sedang dilakukan YTWU. Mengembalikan umat kepada usul yang sekarang umat ini sedang tidak baik-baik saja. Macam mana umat yang tidak pada usul, tidak berakar? Kemana air, ke situ dia pergi. Apa itu makhluk yang tak berakar? Enceng gondok. Enceng gondok itu tak berakar. Kemana air, ke situ dia pergi. Mencela-menceli. Silakan partainya apa, silakan harokahnya apa, tapi dalam akidah tetap Asy'ari, dalam fikih tetap mazhab Syafi'i, dalam akhlak tetap tasawuf Sunni, dalam tarekat, nah itu nanti tarekat insyaallah Syekh Abdul Mun'im sepaket itu hadisnya, dan tarekat beliau Syaziliyah. Nah itu nanti. Karena kalau ini tak kita garap, akan diambil orang lain. Jadi nanti masing-masing antum mengambil tarekat Syaziliyah, balik ke pondoknya, balik ke kampungnya, orang berzikir 4. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, tarekat Syazili. Walaupun kita agak berbeda sedikit dalam masalah ini. Naqsyabandi, Syazili, Qadiri, masih dalam lautan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya yakin, saya optimis, kuatlah lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Riau ini insyaallah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan, menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh YTWU. Para asatidz nanti kalau pulang habis maghrib malam Jumat, doakan YTWU supaya tetap terus berkembang, supaya ustadz-ustadz yang ada di YTWU ini sehat walafiat, supaya daurah tetap berlanjut, kita kuat, dan kemudian murid-murid menyebar, kuatlah insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dulu cemas, ragu kalau mati nanti apa yang kita tinggalkan, tapi setelah menengok YTWU ini, insyaallah kalau kita mati adalah yang sudah kita tinggalkan insyaallah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad dan